Perseteruan antara Ryan Pono dan Ahmad Dhani terkait pemelesetan marga Pono menjadi porno semakin panas. Ryan Pono meminta Ahmad Dhani untuk membuktikan jika dirinya tak takut menjalani proses hukum yang kini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Hal itu disampaikan Ryan Pono seusai memberikan keterangan terkait laporannya untuk Ahmad Dhani yang sempat dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 23 April lalu. Didampingi kuasa hukum dan beberapa keluarganya, Ryan berharap laporannya bisa diproses secara seksama dan tuntas oleh pihak kepolisian. Hari ini setelah kami selesai untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan laporan kami, saya juga bersama kuasa hukum AJPNKO, Ibu Fani dan Pak Jajang dan beserta keluarga saya, ini kakak saya, keluarga saya semua di belakang, mau update juga terkait kasus ini untuk teman-teman semua bahwa progres terus berjalan. Hari ini pemeriksaan penyelidikan berjalan dengan lancar dan kita berharap dan terus mendorong dan mengapresiasi juga Polri untuk bisa terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap semua proses ini bisa berjalan sesuai ekspektasi bahwa semua orang sama di mata hukum. Dalam kesempatan tersebut, Ryan Pono menegaskan jika permohonan maaf yang sempat dilontarkan Ahmad Dhani di depan publik usai menerima sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan sudah tidak penting. Apalagi sampai saat ini Dhani tidak pernah secara langsung meminta maaf secara personal. Terkait Ahmad Dhani anggota Dewan, sudah diputus di MKD bahwa beliau melakukan kesalahan. Terkait sanksi saya nggak mau pikirin. Sanksi itu buat saya pribadi ya. Sanksi permintaan maaf itu juga sudah bertabrakan dengan kode etik juga. Karena permintaan maaf itu adalah hal yang paling basic, yang paling dasar ketika orang melakukan kesalahan harus minta maaf. Tapi kenapa orang yang tidak merasa bersalah dipaksa untuk minta maaf? Tapi ketika dia diputuskan bersalah, itu yang penting buat kami bahwa itu menjadi rujukan buat penegak hukum bahwa Ahmad Dhani bersalah dalam hal ini gitu. Itu tinggal nanti resiko hukumnya seperti apa ya itu kembali ke proses hukum. Saya tahu. Itu bukti yang hari ini kami sempat sampaikan kepada tim penyidik bahwa ini bukti yang sangat kuat, artinya legitimasinya begini. Si Ahmad Dhani dinyatakan bersalah. Itu penting, sangat penting itu. Karena nanti tim penyidik kami nilai, oh benar nih orang bersalah toh. Nanti biar dinilai. Sebaliknya, Ryan Pono justru menagih sikap gentleman Ahmad Dhani untuk menghadapi proses hukum secara taat dan berkenan hadir ketika mendapatkan panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Gimana ya? Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu, kejantanannya itu. Termasuk nanti kalau dipanggil oleh pihak penyidik harus hadir, jangan gak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir, pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan yaitu. Maunya kita ini berjalan aja proses hukum sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh gitu aja. Jadi nggak usah kami nggak pernah namanya menuntut bahwa ada material apa imaterial, nggak pernah kami ngomong itu. Pokoknya ini proses hukum dijalanin karena memang ini menyangkut harga diri. Marga Pono itu di Sabo itu di NTT itu darah biru. Arti itu ada Raja Pono yang kalau di sana betul-betul dihormati, dan itu di kampung itu sudah bergejolak orang di sana terhadap akibat yang dilakukan Ahmad Dhani. Nah sekarang kenapa ini terus berlanjut? Pertanyaannya, ya memang harus terus berlanjut, bahkan harus sampai selesai, nggak boleh berhenti, ya kan? Terlepas apakah ada perdamaian atau enggak, itu biar aja yang merasa bersalah kok, yang terlapor aja yang memikirkannya. Toh dia yang terlapor juga kan? Kita kan maunya berlanjut aja nih. Ya. Jadi hadapi dengan gentleman, seperti kata Bung Ryan, jangan ada alasan asam budget untuk tidak hadir.
kita buktikan kalau kita tidak bersalah, silakan dia buktikan kalau dia tidak bersalah. Kami sudah buktikan kalau kami menduga dia bersalah dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada tim penyidik. Seperti yang diketahui, selain membuat laporan polisi, Ryan Pono juga mengadukan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan MKD karena status sang musisi sebagai anggota DPR. Sidang kode etik pun berlangsung di mana Ahmad Dhani dinyatakan melanggar kode etik. Sebagai hukuman, Ahmad Dhani mendapat sanksi ringan dan diwajibkan meminta maaf pada pengadu. Dalam hal ini Ryan Pono. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa 1. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini. 2. Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2025 yang bersifat tertutup yang dihadiri oleh dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa 7 Mei 2025 menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dede SIP A448. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum. Tak berselang lama, saat setelah mengikuti sidang kode etik, Ahmad Dhani pun merespon keputusan MKD tersebut dengan menyampaikan permohonan maafnya kepada awak media. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dan fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu, dan tentunya yang terjadi di jumpa pers waktu itu di Art Hotel, mungkin ada teman-teman di sini ada yang ikut, nggak ada yang ikut ya waktu itu. Beda ya warnanya. Ya tentunya semua tahu lah bahwa saat itu juga nggak ada hal-hal yang seperti yang dilaporkan. Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus perminta maaf untuk keluarga Marga Pono, ya. Mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Art Hotel. Sayangnya, bagi Ryan Pono,
saat ini fokusnya bukan lagi meminta permintaan maaf dari Ahmad Dhani. Ia justru menantang Ahmad Dhani untuk mematuhi proses hukum yang kini sedang berjalan. Itu jadi jangan lagi kita ada di frame permintaan maaf, enggak. Sudah lewat fase itu, karena yang harusnya terjadi permintaan maaf jauh sebelum kejadian-kejadian ini, gitu teman-teman. Jadi jangan lagi di framing ke sana. Framingnya adalah pertanggungjawaban hukum. Ketika semua berkas memenuhi unsur, sudah diperiksa segala macam. Jadi kalau Ahmad Dhani dipanggil, jangan lari. Seperti yang tadi Pak Jajang bilang, kalau memang merasa tidak bersalah, buktikan bahwa kau tidak bersalah. Ya, Ahmad Dhani sekali lagi gue ingetin lo bro, jangan lari. Buktikan lu orang yang radikal, buktikan lu orang yang gak wise, buktikan lu orang yang punya nyali. Teman-teman jadi saksi semua ya. Ketika nanti Ahmad Dhani mangkir dari panggilan penyidik, itu nanti akan diinfokan saya dan ke kami, pihak kami. Dan itu akan kami blast di media betapa Ahmad Dhani itu ternyata Oke, thank you teman-teman. Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Ryan Pono sendiri bermula saat pentolan grup Dewa 19 itu bermaksud memberikan undangan pada beberapa musisi untuk berdiskusi perihal royalti lagu. Dalam undangan tersebut, nama Ryan Pono tertulis menjadi Ryan Porno. Setelah perselisihan terkait kesalahan penulisan nama marga Pono viral di publik, Ryan mengaku sudah tidak mau mempersoalkannya. Apalagi tak berselang lama Ahmad Dhani langsung meminta maaf. Namun yang kemudian dipermasalahkan Ryan sampai memutuskan untuk membuat laporan ke polisi adalah candaan yang dilontarkan Dhani saat diskusi berlangsung. Di situ Dhani lagi-lagi mengucapkan kata porno untuk nama belakangnya. Hal itu pun kemudian membuat pihak keluarga besar Ryan marah karena dilontarkan secara langsung di ruang publik dan di depan banyak orang. Datang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya, jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin. Sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Itu cek etnis buat kami keluarga besar Pono. Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga ini gimana.